Dipersembahkan PT Sukun Wartono Indonesia. Ya, di hari kedua Lebaran jalur mudik ternyata masih ramai dengan warga yang mudik lokal ataupun silaturahmi atau juga mungkin sekedar jalan-jalan. Kita pantau kondisinya di jalur utara, selatan dan juga Jakarta. Ada Enggar di arteri Cirebon. Enggar, selamat siang. Bagaimana kondisi lalu lintasnya di sana? Ya, situasinya sama sekali ramai lancar nih di arteri Cirebon, tepatnya di kawasan Insinyur Haji Juanda, Dawan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Istilahnya juga berisada. Kalau bisa saya gambarkan ini dominasi kendaraan ada di roda 2 dari pagi hingga siang hari ini. Masyarakat lokal maupun pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik dari arah Jakarta Bandung ke arah Cirebon ini sudah mulai nampak. Hal tersebut terlihat dari berbagai barang bawaan dari motor. Ini terlihat sekalipun juga berboncengan dengan 2 atau 3 orang. Nah, selain itu di kawasan ini bisa saya gambarkan ke bagian sana merupakan arah Kabupaten dari Kota Cirebon dan juga di jalur arteri merupakan jalur dari ke arah Jakarta, Bandung maupun Indramayu, Jawa Barat. Nah, selain itu masyarakat juga setelah melakukan aktivitas di Lebaran hari kedua ini di beberapa titik-titik lokasi. Nah, bagi saudara nih, kalau misalkan melintasi kawasan ini, ada juga berbagai titik-titik lokasi oleh-oleh yang bisa dicoba nih untuk oleh-oleh buat tangan di rantauan kembali. Dan ini saya sudah berada di salah satu pusat oleh-oleh. Dan kalau di Cirebon yang nggak terkenal itu adalah kerupuk pelarat nih, Sylvia dan juga saudara. Ini kerupuk pelarat atau kerupuk yang ramah lingkungan karena memang digorengnya bukan dengan minyak goreng, ini digoreng dengan pasir. Nah, ini harganya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Bisa masuk lagi Mas Hasto. Nah, selain kerupuk miskin atau kerupuk pelarat ini juga ada kerupuk kulit yang hitam ini. Nah, ini nanti kerupuk kulit kerbau. Ini harganya mencapai Rp80.000. Nah, satu lagi yang bisa untuk dijadikan oleh-oleh kerupuk kulit dari kerupuk kulit sapi. Nah, ini harganya kisaran Rp20.000. Bisa satuan, bisa juga kiloan nih. Kalau misalkan mau oleh-oleh satu RT nih ya, ini bisa oleh-oleh bisa sekitar Rp180.000 per segininya lah pokoknya partai. Nah, selain itu ada juga oleh-oleh dari tape ketan, ada juga sirup khas Cirebon. Nah, nih ada teteh-teteh yang lagi membungkus nih. Nah, teteh, saya coba satu boleh ya? Oke, dicoba ini kerupuk. Ini kerupuk kulit kerbau. Coba ya. Renyah, gurih, renyah, tapi siapin air putih karena memang kerupuk kulit terkenal seretnya ya saudara-saudara. Nah, kalau misalkan saudara mampir ini ada banyak sekali pusat jajanan oleh-oleh dari mulai kerupuk kulit ataupun kerupuk miskin, kerupuk pelarat disebutnya. Selain itu juga ada sirup dan juga buah tangan lainnya. Nah, selain itu beberapa masyarakat juga memanfaatkan titik-titik lokasi ini untuk mampir sejenak beristirahat dan juga membeli oleh-oleh untuk kerabat di rantauan. Sementara demikian, Sylvia, kembali ke Anda di studio. Wah, favorit saya kerupuk kulit titip 1 ya, Enggar. Jangan lupa dibawa pulang ke Jakarta. Tadi di utara bagaimana dengan di jalur selatan? Kita cek ada Rizka di sana. Rizka, kalau dibandingkan kemarin bagaimana kondisi jalur Cilenyi siang ini? Ya, untuk pemudik di jalur selatan terpantau hingga siang hari ini masih ramai lancar, Silvi dan juga saudara. Namun kalau kita bandingkan memang kendaraan dari arah Jakarta atau Bandung Raya yang menuju ke Sumedang, Tasik, Garut dan juga sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini masih lebih padat jika kita bandingkan dengan arah sebaliknya. Bahkan kalau kita berbicara data hari ini sendiri sudah ada sebanyak kurang lebih 29.000 kendaraan pemudik lokal yang melintas di jalur selatan, khususnya ini di jalur Cipacing, Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Di mana kalau kita lihat hari ini keramaian masih didominasi oleh pemudik lokal
yang berplat Z ataupun D yang akan melakukan silaturahmi jarak dekat ataupun yang akan memadati sejumlah wilayah wisata yang ada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Namun kiranya hingga siang hari ini meskipun petugas gabungan ada di lapangan tapi belum ada sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan karena memang belum ada simpul-simpul atau titik kemacetan di kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Namun kalau kita pantau sejak pagi hari tadi tidak hanya di Cileunyi saja tapi di jalur selatan arteri lainnya juga terpantau sudah ada yang mengalami kemacetan, Silvi dan juga saudara, seperti di jalur Nagrek tadi sempat mengalami kemacetan sepanjang 6 km bahkan yang dimana kemacetan terjadi hingga ke bypass Cicalengka. Oleh karenanya dari pihak Polresta Bandung sendiri sudah selalu mengupayakan adanya rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan selama 24 jam untuk mengurai titik-titik kemacetan di jalur Nagrek seperti titik di Limbangan ataupun juga di Simpang Cagak Nagrek yang dilakukan rekayasa arus lalu lintas buka tutup jalan bagi para pemudik yang melintas dari arah Jakarta ataupun Bandung Raya yang akan mengarah ke wilayah Sumedang, Garut, Tasik ataupun ke sejumlah wilayah Jawa Tengah lainnya. Tidak hanya di jalur arteri saja, tapi tadi kami pantau di jalan tol juga sudah mulai macet, Silvi dan juga saudara, seperti di keluar gerbang tol Cileunyi tadi juga sempat mengalami kepadatan, bahkan sempat macet sepanjang 3 km. Namun kiranya dari pihak Jasa Marga atau pihak pengelola tol dan juga polisi ini sempat berupaya untuk mengurai kemacetan, dan dari pihak PT Jasa Marga sendiri ini juga sudah mengupayakan untuk memaksimalkan penggunaan 12 gerbang tol untuk para pemudik. Kiranya kemacetan di jalur selatan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Sementara kembali ke Silvi. Padat sekali ternyata di selatan. Selain pemudik lokal, ternyata juga pemudik juga baru meninggalkan Jakarta di H+1 Lebaran. Kita tanyakan ke Agi di Stasiun Pasar Senen. Agi, bagaimana pantauannya pada siang ini? Ya, Silvi dan juga saudara, nampaknya di hari kedua perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai oleh para pemudik. Mereka akan mudik ke kampung halamannya masing-masing, dan juga tadi beberapa dari mereka mengakui bahwa pada saat war tiket untuk pulang kampung ini mereka hanya mendapatkan pada saat di hari kedua Lebaran 1446 Hijriah. Jadi hari ini mereka baru akan mudik Lebaran ke kampung halamannya masing-masing, baik itu yang ada berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Kalau data dari yang disampaikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan bahwa hari ini akan ada 26.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ataupun yang akan melakukan mudik ke beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, tentunya juga dengan di Jawa Barat. Dan jumlah ini bisa dikategorikan masih tinggi karena hampir sama dengan jumlah pemudik pada saat puncak arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen yang memang terjadi pada hari Jumat yang lalu hingga hari Minggu. Kemudian juga untuk masa arus balik Lebaran tahun 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta ini memperkirakan akan terjadi mulai besok ataupun pada tanggal 2 April sampai dengan tanggal 11 April 2025. Alasannya karena memang mengingat adanya libur yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, dan tentunya diharapkan nanti akan berjalan dengan lancar dan juga aman pada saat puncak arus balik Lebaran tahun 2025. Demikian Silvi, kembali ke studio. Agi, Rizka, dan Enggar, terima kasih teman-teman. Selamat kembali bertugas. Ya, hari kedua Lebaran masih diwarnai dengan mudik jarak dekat, silaturahmi ke kerabat hingga mengisi liburan di lokasi wisata. Kereta cepat Wush yang tiba di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat membawa ribuan penumpang asal Jakarta. Sampai pukul 9 pagi tadi, setidaknya 15.000 tempat duduk sudah ludes terjual. Makin sore diprediksi jumlah penumpang menuju Padalarang atau Tegal Luar akan terus bertambah. Selain mudik jarak dekat, banyak warga yang memanfaatkan libur panjang Lebaran untuk menuju lokasi wisata di kawasan Bandung. Tadi Bandung, yang ini Malioboro, Yogyakarta juga makin dipadati pemudik hingga wisatawan. Tidak hanya lalu lintas yang padat merayap, pedestrian pun ramai dengan lalu lalang warga. Dari pantauan polisi dalam 1 jam, kendaraan yang melintas di Malioboro sudah mencapai lebih dari 3.000 unit berplat nomor luar Yogyakarta.
Dipersembahkan